Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online ataupun melalui share video yang saya sampaikan sore hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya semangat, sukacita di dalam mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu tidak akan terkurangi di dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan kalau 1 bulan kita lalui, walaupun kita tetap berada di dalam ibadah di rumah masing-masing, namun pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah, sehingga kita bersyukur kalau kita boleh melewati bulan April ini, saudara. Kita melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita yang putus asa, kehilangan harapan, melakukan segala kejahatan oleh karena sikon situasi yang dihadapi. Tetapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita selalu diberi rahasia oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, kita sering diberi rahasia oleh Tuhan. Kita diberi hikmat, kita diberi jawaban di dalam mengatasi semuanya ini. Amin. Sebab Tuhan kita Allah yang tidak berubah. Sekalipun kondisi apapun, masalah sesulit apapun, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Luar biasa, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita sore hari ini. Firman yang saya sampaikan bagi kita, saudara. Saya memberikan tema, di dalam Dia tidak ada perubahan. Sekali lagi, di dalam Dia tidak ada perubahan. Di dalam Yesus tidak ada perubahan. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada perubahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini sudah cukup menguatkan saudara dan saya. Kalau kita menghadapi lembah-lembah kekelaman, kalau kita menghadapi sedang situasi-situasi yang menggoncangkan saudara, Firman berkata, firman Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Maka tidak perlu kita bertanya banyak, kita tidak perlu menoleh ke belakang apakah ada pertolongan atau tidak. Tetapi kita terus maju, kita terus berharap untuk mencapai tujuan, untuk mencapai pertolongan. Sebab Allah ada di depan saudara, Tuhan ada di depan saudara. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya saya sampaikan bagi kita sore hari ini, untuk memberkati dan menguatkan iman kita, terlebih di dalam memasuki bulan yang baru ini. Kiranya biarlah urapan Tuhan akan mengalir bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu di bulan Mei ini apakah beritanya, informasinya semakin berkurang atau justru semakin bertambah, situasinya semakin rumit. Tetapi satu hal kita harus pegang, bahwa Allah kita tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Inilah dasar yang saya sampaikan sore hari ini. Sekali lagi, di dalam Dia tidak ada perubahan. Firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Demikian saudara, mari kita renungkan, kita buka hati, dan kita simak dengan baik, agar firman ini menjadi kekuatan baru bagi kita, bahkan menjadi rema di dalam hidup saudara. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman ini jelas menguatkan saudara dan saya. Yang perlu kita camkan sore hari ini, saudara,
bahwa di dalam situasi apapun, kondisi apapun, di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Kemarin saya katakan di minggu yang lalu, hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kemanapun kita naik sepeda motor, keluar rumah, di luar kita pakai masker, kita tetap berdoa, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka situasi itu akan menjadi biasa. Amin. Sekali lagi, selalu kita hadirkan Tuhan, maka situasi ini akan menjadi biasa. Kalau kita boleh melewati bulan April, saya percaya di bulan Mei kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sore hari ini kembali kita di dalam tema kita, bahwa di dalam Dia tidak ada perubahan. Sungguh luar biasa. Kita tidak pernah meragukan lagi. Tidak perlu kita bertanya lagi tentang pertolongan Tuhan, karena Dia Allah yang tidak pernah tergeser akan kasih setia-Nya. Saya mau katakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di situasi seperti ini kita harus perlu tahu bahwa Allah tidak pernah berubah, termasuk di dalam kuasa mukjizat-Nya terus akan nyata bagi kita. Di dalam pertolongannya tidak akan terlambat, saudara. Amin. Di dalam pemeliharaannya tidak pernah berubah. Di dalam kasih setia-Nya tidak akan berubah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, kehidupan Bapak Ibu dan saya, justru kita banyak berubah di dalam masa-masa seperti ini. Di dalam kita melihat kanan kiri kita banyak berubah. Kondisi yang tertekan seperti ini kita banyak berubah, termasuk di dalam doa-doa kita. Kita banyak berubah di dalam mengasihi Tuhan. Kita banyak berubah di dalam mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan. Pikiran kita buntu, hati kita tertutup, saudara. Ini perubahan-perubahan yang membawa kita semakin tidak merasakan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sore hari ini, kalau Dia Allah yang tidak pernah berubah, kita tetap memegang janji-Nya. Yang pertama, saudara, jangan lagi pernah menantikan pertolongan dari siapapun, termasuk manusia. Buktinya, saudara, apa yang sudah terjadi? Karyawan-karyawan yang dipecat, tempat pekerjaan yang ditutup. Ini buktinya bahwa kita tidak perlu menunggu pertolongan dari dunia ini. Dunia yang semakin goncang, dunia yang semakin berubah. Tidak perlu kita menantikan pertolongan demikian, saudara. Tapi tetapkan pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, kita tetap berseru di dalam doa. Doa-doa kita hari ini mungkin hanya sekedar doa-doa kita hari ini hanya asal-asalan. Tetapi saya mau katakan, saudara, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus semakin berteriak di hadapan Tuhan. Kita harus banyak bergumul di hadapan Tuhan. Sebab di dalam pengharapan itu butuh komitmen. Sebab di dalam bergumul itu butuh komitmen, saudara. Kita harus berteriak, kita harus berlutut. Kita berdoa tak putus-putus. Maka Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Amin. Ini hal yang kedua.
bahwa berseru dan berdoa, di mana bukan hanya sekedar, tetapi disertai dengan iman, disertai dengan komitmen. Ketika kita mempunyai komitmen, sejauh apapun tujuan yang kita hadapi, kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. Amin. Bapak beri kasih Tuhan. Hal yang ketiga, apapun pemberian Tuhan di dalam hidup kita, kita tetap jadikan sesuatu yang mahal. Apa yang diberikan Tuhan, jadikan sesuatu yang mahal. Saudara diberikan kesehatan hari ini, itu sesuatu yang mahal. Mari permuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan melalui kesehatan yang diberikan kepada kita, melalui nafas yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kita diberikan anak, istri, bawa mereka untuk memuliakan Tuhan, bawa mereka untuk berseru, untuk berdoa kepada Tuhan. Ini sudah saatnya. Tuhan ingin supaya di dalam keluarga semakin akrab anak dan bapak, bapak dan anak dan ibu, istri dengan suami. Karena mereka adalah sesuatu yang mahal yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan talenta di dalam doa, kita diberikan talenta di dalam musik, kita diberikan talenta di dalam suara, di dalam pujian. Apapun kelebihan, apapun talenta yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita tetap memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sana kita akan boleh mendapatkan rasa syukur yang luar biasa. Apapun yang hari ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita jadikan sesuatu yang mahal. Sebab firman yang tadi dikatakan, segala sesuatu yang sempurna, segala pemberian yang baik, itu datang dari Tuhan. Maka bersyukurlah kalau kita diberikan kecukupan. Anggap sesuatu yang mahal. Kalau kita diberikan kesehatan, anggap sesuatu yang mahal. Saya percaya kasih Tuhan terus mengalir bagi kita. Terlebih di dalam memasuki bulan Mei ini, saudara, kiranya pertolongan Tuhan terus akan melimpah bagi saudara. Sebab di dalam Dia tidak ada perubahan. Amin. Mari saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Masuk di dalam doa. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah ketika engkau masuk, dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan keluarga, seisi rumahmu. Segala pekerjaan usaha tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Studi cita-citamu, pelayananmu, Tuhan pasti memberkatinya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.